Istilah baru new normal, hasil olah kata DKI 1, meski terdengar ribet, yang penting beda. Penamaan untuk menyebut new normal yang dipakai oleh Pemprov DKI Jakarta yang tentu saja seperti biasanya hasil dari olah kata gubernurnya disebut oleh politikus PDI Perjuangan Gembong Warsono, cuma beda istilah. Kalau pemerintah pusat memakai istilah new normal yang sebenarnya sudah familiar di masyarakat, mungkin asal beda, DKI 1 memilih pakai istilah pembatasan sosial berskala besar PSBB transisi. Eits, belum selesai sebutan itu, menurut lansiran detik.com, sebutan PSBB transisi itu masih diikuti kata-kata penyerta lainnya, yakni menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Jadi, kalau konsep pemerintah pusat memakai istilah yang terdiri dari 2 kata, saking hebatnya DKI Jakarta masih memakai 11 kata. Pembatasan sosial berskala besar transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Saya tidak mengada-ada dengan permulaan artikel ini, karena mengutip langsung pernyataan DKI 1. Jadi, orang ini mengaku kalau ingin menggunakan istilah yang diakuinya sudah familiar di telinga masyarakat. Malah, istilah new normal diakuinya banyak masyarakat yang belum tahu. Hello, belum tahu dari mana? Wong di desa saya saja banyak orang sudah mulai membicarakan. Juga di grup-grup keluarga, istilah ini sudah sering muncul kok. Masa masyarakat Jakarta yang seharusnya lebih modern dan lebih menyerap informasi dengan cepat, malah disebut belum tahu? Coba perhatikan pernyataan DKI 1 soal istilah barunya, yang bagi saya cuma terdengar asal beda dari pemerintah pusat. Kulit luarnya saja yang beda, tapi isinya sama, kura-kura begitulah. Lalu mengenai penamaan, memang ini harus pesannya sama. Kemarin itu kita diskusi, nama yang begitu dengar tahu maknanya. Nama normal baru itu kan banyak yang belum tahu. Kalau aman pasti tahu, sehat tahu, produktif jelas. Jelas Anies dalam rapat bersama jajaran Pemprov yang diunggah oleh akun YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Sabtu 6 Mei 2020. Nah, yang kita belum tahu nih, mungkin Pemprov DKI Jakarta diam-diam sudah melakukan survei sendiri, seperti kuis Family 100 itu loh. Ambil sampel 100 orang, terus diambil 5 jawaban teratas dan dimunculkan di papan, lalu eng-ing-eng. Diambil kesimpulan new normal masih istilah yang asing di telinga masyarakat. Ditambah hasil diskusi internal, sehingga lantas ada keyakinan soal penyebutan baru yang dianggap lebih familiar tadi. Siapa tahu begitu. Saya pun lebih bingung lagi saat DKI 1 melanjutkan pernyataannya dengan berkata, jadi kemarin kita pilih untuk gunakan nama itu, dan transisi itu sebetulnya untuk mengirimkan pesan bahwa ini bukan fase akhir, ini transit. Terminalnya mana? Terminalnya adalah aman, sehat, produktif. Itu terminal tuh. Terminal itu ya ujungnya itu, kalau ini masa transit, karena itu kita menyebutnya transisi. Kalau dipikir-pikir, wong istilah pembatasan sosial berskala besar transisi saja sudah cukup ribet disebut. Setidaknya dibanding new normal, lah ini malah pakai penjelasan terminal segala. Malah dikira terminal bus nanti oleh masyarakat awam. Hahaha. Wes sakarepmu lah Wan Abbas. Mau pakai istilah yang disebut oleh pemerintah pusat yang sebenarnya juga dipakai secara internasional, ya silahkan. Mau menemukan istilah sendiri, ya terserah. Namun, yang terpenting hasil kerjamu terlihat. Dengan adanya penurunan jumlah kasus terkonfirmasi baru setiap hari, kesembuhan yang meningkat jumlah pasiennya, juga angka kematian yang menurun. Plus, peran aktif warga DKI Jakarta untuk menerapkan slogan menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Kalau perlu nih, tuanku gubernur yang hobi beretorika, biar lebih seru lagi, diumumkan saja, agar masyarakat menghafalkan istilah baru itu secara lengkap, lalu secara acak bikin ujian mendadak, dengan dikasih hadiah sepeda buat yang bisa sebutkan secara lengkap. Jangan ding, kan kudu beda sama pemerintah pusat. Hadiahnya masker atau face shield saja deh. Lumayan kan, bisa sekalian buat menambah kesan sebagai gubernur yang murah hati. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.